Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhim wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki bab kias atau silogisme. Kias ini di dalam ilmu mantik dikenal dengan silogisme. Babun fil kiasih, bab fil kiasih di dalam menjelaskan mengenai kias atau silogisme. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati qaulan akhara. Innal qiyasa sesungguhnya apa kias, silogisme, min qadaya dari beberapa qadiyah, proposisi, suwiro ialah dibentuk apa kias. Mustalziman berkonsekuensi, bidzati dengan zat, bidzati dengan zat kias itu sendiri, qaulan berkonsekuensi, qaulan akhara pada perkataan yang lain. Jadi yang dinamakan kias itu atau silogisme yaitu susunan beberapa qadiyah yang dari susunan beberapa qadiyah tersebut melahirkan secara otomatis perkataan yang lain atau qadiyah yang lain. Nah, qadiyah yang lain ini nanti dikenal dengan natijah atau kesimpulan. Innah, adapun innah harfu taukidin ialah huruf taukid. Al-qiyasah, adapun lafaz al-qiyasah, ismu innah ialah isim innah. Min qadaya, adapun lafaz min qadaya, muta'alliqun ialah berta'alluq bisuwirah dengan fi'il suwirah, dengan lafaz suwirah. Suwirah al-jumlah, adapun jumlah fi'il dan naibul fa'il di dalam lafaz suwirah ini, khabaru innah ialah menjadi khabar innah. Mustalziman, adapun lafaz mustalziman halun ialah menjadi hal. Bidzati, adapun lafaz bidzati muta'alliqun ialah berta'alluq bimustalziman dengan lafaz mustalziman. Ai bidzatihi dengan zat kias itu sendiri. Qaulan, adapun lafaz qaulan maf'ul mustalziman ialah menjadi maf'ul lafaz mustalziman. Akhara, adapun lafaz akhara na'tun ialah menjadi na'at. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Syara'an nazimu, memulai an-nazimu siapa nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari, fi bayanil qiyasi di dalam menjelaskan qiyas atau silogisme. Wa huwa, dan adapun qiyas, mim maqasidit tasdiqati ialah dari tujuan-tujuan tasdiqot. Tasdiqot ini adalah pengetahuan yang disertai dengan hukum. Itu yang disebut dengan tasdiqot. Wal kiasu, dan adapun kias, apa yang dinamakan kias? Luwatan secara bahasa, takdiru syai'in ialah mengukur sesuatu, ala misali syai'in akhara atas semisal sesuatu yang lain. Itu yang dinamakan kias, itu mengukur ya atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu disebut dengan kias. Katakdiril madru'i, seperti mengukur al-madru', yaitu sesuatu yang diukur dengan menggunakan hasta, ala alati zar'i, diukur atas alat zara'.
ya ukuran hasta. Wa dzakara dan menyebutkan siapa nazim. Una di sini makna kias terhadap makna kias, pengertian kias, silogisme indal manatikotih menurut ulama mantik, ulama logikawan. Wa huwa dan adapun kias menurut manatiko, ulama manatiko, al murakkabu ialah yang tersusun min qadaya dari beberapa qadiyah, dari beberapa proposisi, yastalzimu yang berkonsekuensi apa al murakkab bidzatihi karena zat murakkab itu sendiri, karena susunan qadiyah itu sendiri. Berkonsekuensi qaulan akhara pada perkataan yang lain. Nah, qaulan akhara ini yang dimaksud adalah natijah. Jadi yang dinamakan silogisme itu adalah susunan beberapa proposisi yang secara otomatis susunan beberapa proposisi ini melahirkan kesimpulan. Itu yang disebut dengan kias atau silogisme. Wal muraduh dan adapun yang dimaksudkan bil qadaya dengan lafaz al qadaya di dalam nazam kan ini adalah lafaz al qadaya innal qiyasa min qadaya. Apa yang dimaksud dengan al qadaya? Qadiyatani ialah dua proposisi au aktsarah atau lebih. Jadi yang dimaksud dengan al qadaya ini meskipun ini jamak ya, yang dimaksud adalah susunan dua proposisi atau lebih itu disebut dengan al-qadaya. Liyashmalah agar mencakup apa kias, kismail kiasi terhadap dua bagian kias. Karena kias itu secara hitungan muqaddimahnya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kias basit atau yang disebut dengan kias murakkab. Li'annal kiasah karena sesungguhnya apa kias silogisme binarwi dengan melihat ila ada di muqaddimatihi terhadap bilangan muqaddimatihi yaitu muqaddimah kias. Muqaddimah kias ini nanti dikenal dengan premis. Kias jika melihat bilangan premis-premisnya yaitu yang qasimu ialah terbagi apa kias ala kisma ini atas dua bagian. Pertama, al-kiasil basit disebut dengan kias basit yaitu silogisme simpel. Wa huwa dan adapun al-kiasul basit al-murakkabu ialah yang tersusun min muqaddimataini dari dua muqaddimah, dari dua premis. Jadi kias itu jika dilihat berdasarkan jumlah muqaddimahnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kias basit yaitu kias yang tersusun dari dua premis saja. Kaqaulina seperti perkataan kita, al-alamu mutaghayyirun. Adapun alam ialah berubah. Wa kullu mutaghayyirin dan adapun setiap yang berubah hadisun ialah baru. Ini dua premis. Yang pertama disebut nanti muqaddimah surah, sementara yang kedua nanti disebut dengan muqaddimah kubro. Nah, susunan dua premis ini melahirkan natijah, yaitu al-alamu hadisun. Cuman natijahnya di sini tidak disebutkan. Nah, kias yang hanya tersusun dari premis mayor dan premis minor atau muqaddimah kubro dan muqaddimah surah itu disebut dengan kias basit. Wal kiasil murakkab dan kias murakkab. Yang kedua disebut dengan kias murakkab. Wa huwa dan adapun kias murakkab, al murakkabuh ialah yang tersusun min aksaroh dari lebih min muqaddimata ini dari dua premis. Yang dinamakan kias murakkab yaitu kias yang tersusun lebih dari dua premis. Apabila kias premisnya lebih dari dua premis, maka itu disebut dengan kias murakkab. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita,
An-nabbasyu akhidun lil mali khufyatan. Adapun pencuri mayat, ini disebut dengan nabash, penggali kuburan yang mengambil misalnya kain kafan dari mayit atau mengambil mayit. An-nabbasyu adapun nabash, pencuri kuburan, akhidun ialah mengambil lil malik terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Dan adapun setiap orang yang mengambil terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi sarikun ialah pencuri. Wa kullu sarikin dan adapun setiap pencuri tuktong ialah dipotong yaduhu apa tangannya sarik. Kesimpulan dari beberapa premis ini yaitu an-nabbasyu tuktong yaduhu. Adapun nabash, pencuri kain kafan di dalam kuburan itu ialah dipotong yaduhu apa tangannya an-nabash. Ini kan kias ini terdiri dari beberapa premis. Pertama yaitu an-nabbasyu akhidul lil mali khufyatan. Premis kedua wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Premis yang ketiga wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Nah, susunan dari beberapa premis ini menghasilkan kesimpulan an-nabbasyu tuqta'u yaduhu. Karena ini lebih dari dua premis, yaitu di sini ada 3 premis ya, maka kias ini disebut dengan kias murakkab. Jadi berdasarkan bilangan atau jumlah premisnya, kias itu dibagi menjadi 2, ada kias basit dan ada kias murakkab. Demikian, cukup di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.